Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara al-mawaritha fi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi as-sadiqul amin. Alladzi bayyana ma anzala ilaihi min rabbih ghayatat tabyin. Wa amara bitanfidhi hadhihi al-mawaritha ala ma syarra'ahu Allah faqala alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dzakar falam yada majalan lil mutala'ibina amma ba'du. Ayuha abna'il talabah, santriwan dan santriwati rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali, yang mana ini merupakan pertemuan kita yang kedua dalam video pembahasan ilmu faraid. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan pertama tentang roadmap, titik pertama yang akan kita bahas yaitu mudakhal li'ilmil faraid. Mudakhal li'ilmil faraid, itu pengantar ilmu faraid. Dan dalam bahasan kali ini kita memiliki 5 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu ta'rifu ilmul faraid. Definisi ilmu faraid. Yang kedua, hukmun ta'allumu ilmul faraid. Hukum mempelajari ilmu faraid. Yang ketiga, fadlun ilmul faraid, keutamaan ilmu faraid. Yang keempat, mirathul mar'ah fil Islam, warisan wanita perempuan di Islam, dalam Islam. Yang terakhir, limadza kana nasibudz dzakar dhi'fa nasibul untha. Ini pertanyaan ya, kenapa bagian laki-laki itu 2 kali lipat bagian perempuan? Yang pertama kita bahas yaitu ta'rifu ilmul faraid. Pengertian ilmu faraid. Ta'rifuhu huwa ilmun yabhathu fil mawarithi wa mustahiqiha li'isali kulli dhi haqqin ila haqqihi. Huwa ilmun yabhathu, itu ilmu yang membahas fil mawarithi, tentang harta warisan, wa mustahiqiha, dan orang-orang yang berhak mendapatkannya. Tujuannya apa? Li'isali, untuk memberikan kulli dhi haqqin, kepada setiap yang berhak, ila haqqihi, atas haknya. Jadi ilmu yang membahas tentang harta warisan dan orang-orang yang berhak mendapatkannya, untuk memberikan kepada setiap yang berhak atas haknya. Dan hukum ta'allum ilmu faraid, hukum mempelajari ilmu faraid. Hukmuhu hadzal ilmu min furudil kifayah wa qad ajma'atil ummah ala dzalik. Ilmu ini merupakan fardu kifayah wa qad ajma'atil ummah ala dzalik, dan sungguh para ulama telah bersepakat atasnya. Jadi ulama bersepakat bahwasanya hukum mempelajari ilmu faraid ialah fardu kifayah. Jadi apabila suatu daerah, suatu kampung, ada satu orang yang mempelajari ilmu faraid, maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya. Tetapi apabila tidak ada satupun orang yang mempelajari dan mengenal ilmu faraid, maka wajib bagi mereka untuk belajar ilmu faraid. Wajib ain jadinya ya, fardu ain. Kemudian lanjut ke fadlun ilmul faraid, keutamaan mempelajari ilmu faraid. Apa sih keutamaannya? Faqad raghaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'allumihi wa ta'limihi wa hadzara man al-jahlu bihi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya fi ta'allumihi wa ta'limihi, dalam mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya. Wa hadzara man al-jahlu bihi, dan memperingatkan bagi orang-orang yang bodoh atau tidak mengetahui tentang ilmu faraid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul faraidha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Fa innahu nisful ilmi, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu itu akan dilupakan.
wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan tentang perkataan Nabi fa innahu nisful ilmi, bahwasanya faraid itu adalah setengah ilmu. Beliau berkata, sesungguhnya manusia itu berada dalam dua keadaan, imma dia hidup atau ia mati. Dan ilmu faraid itu berkaitan dengan mayoritas hukum yang berkaitan dengan kematian. Adapun ilmu yang lainnya, maka itu berkaitan dengan hukum-hukum ketika masih hidup. Nah, dan terjadilah apa yang Nabi SAW sabdakan. Sekarang kita jumpai di zaman ini, ilmu faraid adalah ilmu yang disepelekan dan dilupakan, bahkan di tengah-tengah para penuntut ilmu. Kita tidak jumpai diajarkannya ilmu ini di masjid-masjid kaum muslimin, kecuali sedikit saja dan sangat langka. Demikian juga kita tidak jumpai diajarkannya ilmu ini di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, bahkan di pondok. Kalaupun ada, maka dengan metode seadanya dan sangat lemah yang belum bisa menjamin eksisnya ilmu ini di tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, terutama santri-santri Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas, untuk menghidupkan kembali ilmu ini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin. Kita menjaganya dan menyibukkan diri untuk mempelajarinya. Kita mempelajarinya di sekolah, di rumah, kemudian kita mengajarkannya di masyarakat. Dan pada saatnya nanti mungkin mereka akan bertanya kepada kita ketika mereka membutuhkan. Nah, kemudian berikutnya Nabi juga bersabda, al-ilmu thalathatun fama wara'a dzalika fahuwa fadlun ayatun muhkamah au sunnatun qa'imah au faridatun adilatun. Nabi SAW bersabda, ilmu itu ada tiga. Ilmu itu ada tiga. Fama wara'a dzalika fahuwa fadlun. Sedangkan selebihnya hanyalah keutamaan. Apa ketiga ilmu itu? Pertama, ayatun muhkamah. Ayat yang muhkam. Kemudian sunnatun qa'imah. Sunnah yang tegak. Yang terakhir, faridatun adilah. Dan faraid yang adil. Kemudian berikutnya, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum wa ta'allamu al-fara'idha fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Dan belajarlah ilmu waris, ilmu faraid, karena ilmu faraid adalah bagian dari agama kalian. Dan beliau juga berkata, idza lahautum falhau birrami wa idza tahaddatstum fatahaddatsu bil faraid. Apabila kalian bermain, maka bermainlah dengan panahan. Dan apabila kalian berbincang-bincang, maka isilah perbincangan tersebut dengan ilmu faraid, dengan membahas faraid. Dan berikutnya, qala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, man qara'a minkumul Qur'an falyata'allamul faraid. Siapa saja di antara kalian yang membaca atau belajar Al-Qur'an, maka belajarlah pula ilmu faraid. Dalil-dalil ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu faraid, dan masih banyak dalil-dalil yang tidak kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Yang ini udah cukup bagi kita menunjukkan bahwasanya ilmu ini merupakan ilmu yang penting, hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengkhususkan ilmu ini ke dalam 3 ilmu yang utama. Nah, kemudian berikutnya mirathul mar'ah fil Islam. Warisan perempuan di dalam agama Islam. Al-Islamu dinul adalati wal insaf. La yuhabi wa la yudari ahadan ala hisabil akhar. Walihada syarrakal mar'atu fil irthi. Islam adalah agama yang adil dan pertengahan. La yuhabi wa la yudari. Tidak mengkhususkan dan juga tidak yudari, itu menyukai salah satu dari orang-orang yang mendapatkan bagian warisan. Ini maksudnya Islam itu tidak memihak dari salah satu orang-orang yang mendapatkan warisan. Jadi adil. Jadi Islam itu adil. Walihadza syarrakal mar'atu fil irthi. Maka dari itu wanita diikutkan dalam pembagian warisan. Ala khilafi adatil jahiliyah, yang mana ini menyelisihi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Haitsu kanu la yuwarritsuna nisaa wala sighar minal atfal. Yang mana mereka itu tidak memberikan harta warisan kepada wanita dan juga tidak memberikan kepada anak kecil yang masih balita. Yang masih anak-anak lah. Apa alasannya? Wa yaqulun, mereka mengatakan, kaifa nu'til mala man la yarkabu farasan wa la yahmilu silahan wa la yuqatilu aduwan. Bagaimana mungkin kami memberikan harta kepada orang yang tidak menunggang kuda dan tidak membawa senjata dan juga tidak melawan musuh, tidak membunuh musuh. Maksudnya bagaimana mungkin kami memberikan harta kepada orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi alasan mereka tidak memberikan harta waris kepada perempuan dan anak-anak karena mereka tidak mengikuti peperangan, tidak ikut perang. Maka mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Itulah alasan mereka tidak memberikan harta waris. Faja'al Islam farafa'an kahilha al-zulm. Maka datanglah agama Islam dan mengangkat dari dan melepaskan dari perempuan-perempuan itu ikatan kezaliman. Wadafa'anha al-udwan, dan membela mereka dari musuh-musuhnya. Waja'alaha nasiban mafruḍan fit tarikah, dan memberikan bagian yang tetap untuk wanita di dalam harta warisan. Ala kurhi minar rijal, meskipun para laki-laki itu tidak menyukainya. Bitashri'ihi al-khalid al-adil, yang mana ini merupakan syariat yang maha kekal dan maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa." Nah, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada bagian pula dari hak peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Asbabun nuzul ayat ini yaitu dahulu orang-orang musyrik jahiliyah memberikan hartanya kepada anak-anak laki-laki yang dewasa saja, dan mereka tidak mewariskannya kepada wanita dan anak-anak kecil. Maka Allah turunkanlah ayat ini. Kemudian kita lanjut ke ini, kita kasih skema atau gambaran bagaimana sih perbedaan warisan di zaman jahiliyah dan ketika Islam datang. Mirathu fil jahiliyah, warisan ketika zaman jahiliyah, ada orang yang mayit, ada mayit, orang meninggal, dan ia meninggalkan anak laki-laki yang dewasa, anak perempuan dewasa, dan anak yang masih kecil, masih balita. Siapa yang dapat di antara ketiga ini? Yang dapat hanyalah anak laki-laki dewasa. Adapun perempuan dan anak-anak kecil, maka mereka tidak mendapatkan bagian. Sebabnya karena mereka tidak ikut dalam peperangan. Bagaimana warisan dalam Islam? Mirathu fil Islam. Ada orang yang meninggal, mayit. Mereka meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, baik dewasa atau masih anak-anak.
sama. Jadi dalam Islam tidak dibedakan kecil besar, enggak. Yang dibedakan cuma perempuan sama laki-laki. Kedua-duanya dapat, laki-laki dapat dan perempuan juga dapat. Yang membedakan apa? Yang membedakan bagian mereka itu atau bagian laki-laki itu lebih banyak, 2 kali lipat bagian perempuan. Jadi laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini pertanyaan, kenapa sih bagian laki-laki itu 2 kali lipat bagian perempuan? Di sini ada 3 jawaban. Jawaban pertama, rajulu mukallafun bil infaqi ala usrati wal aulad wal mar'atu la tukallafu bil infaqi ala ahadin. Laki-laki itu memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga dan anak-anaknya. Wal mar'ah la tukallafu bil infaqi ala ahadin. Dan wanita itu tidak dibebankan kepadanya menafkahi seorang pun. Jadi wanita tidak memiliki kewajiban menafkahi seorang pun, bahkan anak-anaknya. Misal seorang wanita yang ia ditinggal, yang suaminya meninggal dan ia memiliki anak, maka wanita tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Karena kewajiban memberikan nafkah itu kembali kepada keluarga sang suami yang telah meninggal tadi. Ini alasan pertama. Alasan kedua, ar-rajulu yadfa'ul mahra lil zaujah wal mar'ah ta'khudul mahra minaz zauj. Karena laki-laki itu memberikan mahar kepada istrinya dan wanita itu mengambil atau menerima mahar dari suaminya. Laki-laki memberi, perempuan cuma menerima. Itu bedanya. Kenapa bagian laki-laki 2 kali lipat? Alasan ketiga, ar-rajulu yukallafu bin nafaqatil mat'ami wal malbasi wa ajurus sakan wa takaliful ilaj wad dawa lizaujati wal abna wal mar'atu la tukallafu bi syai'in min dzalik. Laki-laki itu memiliki tanggung jawab memberikan nafkah, makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, dan juga obat-obatan, pengobatan kepada istri dan anak-anaknya. Wal mar'atu la tukallafu bi syai'in min dzalik. Dan wanita tidak dibebankan atau tidak memiliki tanggung jawab atas itu semua. Jadi ini alasan-alasan kenapa bagian laki-laki itu 2 kali lipat bagian perempuan, dan pastinya masih banyak alasan-alasan lain kenapa bagian laki-laki lebih banyak. Fakana minal adalati ayyakuna hadzur rajuli minal mirathi awfar min hadzil mar'ah. Dan merupakan suatu keadilan, sebuah keadilan kalau bagian laki-laki dalam warisan itu lebih banyak daripada bagian perempuan. Likathratin nafaqati wa mas'uliyati al-maliyah, karena banyaknya menanggung nafkah, memberikan nafkah dan tanggung jawab akan harta. Jadi itu. Jadi merupakan keadilan bahwasanya laki-laki itu mendapatkan bagian lebih banyak daripada wanita karena mereka tanggung jawabnya lebih banyak, menafkahinya juga lebih banyak dan lain-lainnya. Nah, dan yang terakhir, Ana mau memberikan tugasnya ialah untuk merangkum pertemuan kita atau materi yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini di dalam satu di daftar, di kertas atau di buku antum semua, diringkas secara ringkas saja, nggak usah panjang-panjang, singkat. Yang penting inti-intinya itu masuk di situ, dan jangan lupa diberikan nama dan kelas. Kemudian nanti di-share di Google Form yang Anda bagikan di Classroom nanti. Nah, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa-apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi